Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang wajib selalu kita lantunkan, karena segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat sehat wal afiat, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada sore hari ini terasa lega kita semua setelah sholat asar berjumpa kembali, duduk bareng lagi, iktikaf bareng lagi di masjid yang insya Allah penuh barokah ini, yaitu di Masjid Nurus Salam, di majelis ilmu, majelis Jaz Iman, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tempat ini menjadi saksi kita di hari kiamat kelak, dan Allah kumpulkan lagi kita semua di surganya dengan duduknya kita di majelis seperti ini. Amin Allahumma amin. Sesungguhnya seluruh perbuatan manusia, seluruh perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia itu terputus, seperti yang sudah kita bahas yang lalu, kecuali diantaranya ada 3 kan, al ilmu yuntafa'u bihi, ya, amal jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh. Nah, ilmu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, kita memberikan ilmu alif ba ta, kita ngajari anak kita baca surat Al-Fatihah, kita mengajari anak kita membaca doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa sesudah makan, doa sesudah bangun tidur. Dan juga bukan hanya itu saja, duduknya kita ini sebagai cap, duduknya kita di majelis ilmu sebagai cap bahwasanya kita pernah duduk di tempat khair, di tempat yang baik, di tempat yang bagus. Maka disebutkan para ulama, amal atau ilmu yang manfaat itu diantaranya yang pahalanya selalu berjalan, yaitu sekarang ini duduknya kita untuk mendengarkan kajian ilmu agama Islam, yang insya Allah nanti ketika seseorang itu meninggal diberikan pandangan kebaikan-kebaikannya dia di dalam alam kuburnya. Jadi semua hal-hal yang baik, wabil khusus orang yang meninggal husnul khotimah, dia akan melihat hal-hal yang indah ketika dia hidup di dunia. Bukan amalnya dia ketika dia ketika dia berbuat dosa, bukan, tapi amalnya dia berbuat kebaikan, wabil khusus dalam belajar ilmu agama. Maka mudah-mudahan ini menjadi cap kita nanti, penolong kita, syafaat kita ketika kita akan memasuki ke surganya Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya beliaulah yang pasti yang hanya memberikan syafaat kepada umatnya. Umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa berlarian mencari syafaat untuk masuk ke dalam surga. Semuanya mengatakan, mintalah engkau kepada Muhammad, mintalah engkau kepada Muhammad. Wah, ketika Nabi Muhammad SAW ingin masuk surga, Nabi Muhammad setelah beliau masuk surga bersama para sahabatnya, yang didahulukan adalah umatnya. Maka mudah-mudahan kita semuanya tergolong ke dalam umatnya yang baik, yang mana yang masuk dalam naungan surganya Allah bersama syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu majelis Jaz Iman Masjid Nurus Salam yang berbahagia, pada sore hari ini adalah momentum yang luar biasa. Duduknya kita tanggal 16 Desember 2023 ini, bulan Desember, mengingatkan kita juga ini adalah
pertemuan pertama kali kita di Majelis Cacis Iman. Jadi sudah 1 tahun pas kita berjumpa di masjid yang penuh barokah ini, Masjid Nurus Salam. Mudah-mudahan Allah paringi kita semua keistiqomahan dalam belajar ilmu fikih, khususnya kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan bukan hanya kita belajar, tapi juga kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita pelajari. Pembahasan kita yang lalu tentang masalah aurat, ya. Monggo dilihat kitabnya, bisa dibuka semua, pembahasan tentang aurat. Saya persingkat muqaddimah saya sore hari ini karena kita akan memasuki poin penting, ya, poin penting dalam pelajaran fikih. Maka mohon sedikit fokus ketika dalam pelajaran sore hari ini, agar duduknya kita di masjid ini tidak penuh sia-sia, melainkan penuh manfaat, ya. Jadi pembahasan tentang aurat sudah ketemu semua. Al-aurat, pembagian macam-macam aurat sudah ketemu, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, al-auratu arba'un. Auratur rajuli mutlaqan wal amati fis shalah ma baina surrati war rukbah, wa auratul hurrati fis shalah jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain, wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani, wa inda maharimihima wan nisa'i ma baina surrati war rukbah. Aurat, apa arti aurat? Menurut bahasa, para ulama mengartikan artinya kekurangan manusia, ya. Jadi manusia pastinya tidak ada yang sempurna. Setampan-tampannya manusia, secantik-cantiknya manusia, ya, maka dia pasti punya kekurangan. Nah, dalam bahasa Arab, dalam segi bahasa, aurat artinya an-naqsu, kekurangan. Menurut istilah, aurat artinya ma yajibu satruha wa yahrumu nabru ilaiha. Aurat adalah sesuatu yang wajib ditutup dan dilarang untuk dilihat. Itu aurat, ya. Jadi bahasa aurat ini adalah bahasa Arab yang mungkin sudah menjadi bahasa Indonesia saat ini. Aurat, ya, bisa seperti bahasa Arab lainnya, kursi, kursiyun, kursi, ya kan. Aurat juga bahasa Arab, ya. Maka aurat ini adalah arti dalam segi bahasa artinya kekurangan, dan segi syariat artinya sesuatu yang harus wajib ditutup dan dilarang, diharamkan untuk melihatnya. Barusan kita baca, Bapak Ibu, auratnya seseorang laki-laki, ya, di dalam sholat, ya, dan juga budak laki-laki di dalam sholatnya maupun di luar sholatnya adalah antara pusar hingga lutut. Difahami? Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Jadi pusar, tahu pusar? Udel. Nah, bahasa Inggris timurnya udel. Lutut, dengkul, ya, nah, dengkul. Jadi antara pusar sampai ke lutut ini termasuk aurat, yang mana aurat tersebut wajib kudu ditutup ketika sholat. Ini bahasan tentang sholat. Nanti kita akan membahas lagi di luar tema sholat. Lalu kemudian auratnya perempuan di waktu sholat adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Difahami? Seluruh tubuhnya wanita ketika sholat wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangannya. Ibu-ibu difahami? Yang punya muknah, hati-hati. Terkadang muknah panjenengan, ibu-ibu, mak-mak, mbak-mbak, mohon diperhatikan. Ketika muknah Anda pakai,
ketika pergelangan Anda terbuka sedikit saja, maka batallah sholat Anda apabila tidak ditutup segera. Maka mana batasan aurat menurut madhab Imam Syafi'i? Batasan aurat wanita ialah bagian atas telapak tangan hingga bagian punggung telapak tangan. Sudah sampai sini. Yang biasanya ada variasi mukenahnya dikasih apa itu? Tali-talian ya. Ada karet yang model baru sekarang. Bapak-bapak yang biasa belikan ibu-ibunya mukenah, ada yang biasa belikan mukenah. Apa tuh dewe? Nah, yang biasa belikan mukenah, tolong jenengan lihat mukenahnya ngepres nggak sama telapak tangannya. Wajib gini. Kalau terbuka sedikit, maka batalah sholatnya. Apabila tidak segera ditutup. Difahami nggih? Lalu kemudian Bapak Ibu, wajah yang apabila wanita ada yang memakai cadar, maka ketika dalam sholat dia wajib membukanya. Mazhab Syafi'i harus terbuka, ya. Dan apabila terlihat rambut sedikit dan dia tidak segera untuk memasukkan rambutnya, maka batallah sholatnya. Understand? Difahami ya. Lalu kemudian auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani. Auratnya perempuan yang merdeka dan budak perempuan di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya adalah seluruh anggota badan. Ajanib di sini adalah orang-orang yang asing, ya. Orang-orang yang asing. Menutup aurat ini ibu-ibu, ya, mbak-mbak, adik-adikku semua, menutup aurat bagi wanita adalah sebuah kemuliaan. Jenengan itu mulia di sisi Allah. Jangan sampai kemuliaan itu luntur, ya, hilang karena Anda sendiri, ya. Jadi ketika wanita sudah menutup auratnya, menutup kerudung, tangannya sudah tertutup rapi, tapi kakinya masih terlihat tanpa kaos kaki. Bagaimana hukum sholatnya? Sudah secara teori tidak sah, batal. Karena apa? Wanita itu seluruh tubuhnya tidak boleh terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kaki pun wajib pakai kaos kaki. Karena itu termasuk aurat. Ya. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, rahimahullahul murtasal wilati minan nisa. Semoga Allah memberi kasih sayangnya kepada wanita yang memakai celana tapi di dalam. Jadi mbak-mbak, ibu-ibu, kalau mau pakai pakaian, dalemannya jenengan itu tolong dikasih celana. Sekarang kan kebalik, ya. Modenya sekarang ini kan yang apa namanya, yang wanita-wanita sekarang celananya kayak laki-laki, pakai celana jin bagian luar. Akhirnya apa? Membentuk lekuk tubuhnya. Makanya Rasulullah sudah memprediksi umatnya akhir zaman ini bakal terjadi mode-mode terbaru. Rasulullah mengatakan, rahimahullahu murtasal wilati minan nisa. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada wanita yang memakai celana dalam, bukan celana dalam, maaf, celana di dalam tubuhnya. Jadi habis memakai pakaian seperti daster, seperti abaya, jenengan yang ibu-ibu apa sih biasanya logging ya? Apa? Legging ya. Memakai celana lagi. Kenapa? Apa? Karena Rasulullah khawatir yang mbak-mbak, ibu-ibu wanita ini ketika ada sesuatu keselip jatuh, biar nggak terbuka auratnya, biar nggak kelihatan bagian dalam tubuhnya. Lihat, bayangkan kasih sayangnya Kanjeng Nabi sama para wanita. Biar hati-hati, jangan sampai aurat itu terbuka. Maka dari itu wajib menutup lekuk tubuh. Di antara hadis Nabi yang memberikan info bahwasannya ada golongan wanita yang tidak mungkin mencium bau surga. Bayangkan, ini wanita, ini ibu-ibu ini memang surganya paling cepat masuk. Tapi juga di antara orang-orang di antara
wanti-wantinya Rasulullah, di antara kewaspadaan Rasulullah, hati-hati ada model-model perempuan yang tidak mungkin mencium bau surga. Apa itu? Di antaranya di dalam hadis Nabi itu nisaun kasiyatun ariyatun. Perempuan memakai pakaian tapi dia seperti tidak pakai pakaian. Rasulullah mengatakan nisaun kasiyatun ariyatun. Dia pakai pakaian tapi seakan-akan dia telanjang. Nah, ini sudah Nabi prediksi dan sudah Nabi tahu. Hal ini banyak terjadi di akhir zaman. Maka orang-orang yang seperti itu, wanita-wanita yang seperti itu berbahaya, hati-hati. Jangankan masuk ke dalam surga, melihat surga, mencium bau surga itu nggak kecium. Disebutkan di riwayat lain, baunya surga itu, Bapak, Ibu, kalau kita pakai parfum, baunya bisa 1 meter, 2 meter, 3 meter. Kelihatan ya kalau cium parfum. Nah, baunya surga itu kecium dengan jarak 500 tahun. Kita ini masih jauh. Misal surga itu bukan di Arab Saudi, bukan di Mekah, tapi surga itu jaraknya 500 tahun itu udah kecium. Dari padang mahsyar itu sudah enak bau surga. Ada orang-orang yang dilarang sama Allah untuk mencium bau surga. Di antaranya wanita yang memakai pakaian tapi seakan-akan dia tidak pakai pakaian. Itu. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati. Yang sengaja, aku pedotan, aku gak gelem nyopo mbek tonggoku, aku tidak mau menyapa keluargaku yang wabil khusus ini kalau sudah masalah warisan. Ya, sudah bunuh-bunuh. Kemarin kejadian di mana itu? Sampai nyemplung sumur. Kemarin hari apa itu? Kejar-kejar sama keluarganya, bawa kepala desa, nyemplung sumur, gak ono sing nulungi 15 menit mundak dhewe. Naik sendiri. Daerah kemarin tuh di mana? Jawa Tengah itu. Ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang sengaja memutuskan tali silaturahmi, maka dia tidak mungkin mencium bau surga. Padahal baunya surga itu jaraknya 500 tahun. Subhanallah. Ya. Maka Bapak Ibu disebutkan juga di dalam hadis rawahu Ahmad. Nabi memberikan Zaid bin Harithah kain dari Mesir. Namanya kain Kiptiyah. Ya. Beliau diberi Zaid bin Harithah, sahabat Nabi ini diberikan oleh Nabi kain Kiptiyah, kain yang tipis, ya, kain tipis dari Mesir. Nabi dapat hadiah, lalu Nabi memberikan hadiah itu kepada sahabatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Lalu kemudian suatu hari Nabi mengatakan kepada Zaid bin Harithah, kain yang pernah aku berikan kepadamu sekarang di mana? Lalu Zaid bin Harithah mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, aku berikan kain itu kepada istriku. Rasulullah ingat kain itu kain yang rodok tipis, jadi kayak kaos tapi tipis, ya. Bisa nerawang. Jadi tapi itu kain mahal, mirip sutra, kain Kiptiyah dari Mesir. Lalu kemudian setelah Rasulullah diberitahu oleh sahabatnya Zaid bin Harithah bahwasannya kain itu diberikan kepada istrinya, lalu Rasulullah mengatakan, murrun, perintahkan ke istrimu kalau membuat pakaian tambahi lagi doblan. Kenapa? Kata Nabi, hingga jangan sampai la yudharu adamiha, jangan sampai kelihatan tulang kakinya. Yang dimaksud itu jangan sampai kelihatan lekuk tubuhnya. Loh, bayangkan, Nabi itu sudah hati-hati dengan para sahabat dan sahabiyahnya itu jangan sampai terlihat lekuk tubuhnya. Maka kain tersebut diberikan oleh sahabat Zaid bin Harithah itu. Lalu Zaid bin Harithah memerintahkan istrinya untuk membuat perbuatan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, bapak-bapak juga sama ini. Jenengan pakai sarung. Nah, ini sudah kita bahas pertemuan bulan lalu. Jenengan pakai sarung, tapi sarungnya warna putih atau sarungnya tipis, gaya adem-ademan, ya, buat dingin-dinginan. Ya. Apalagi nih jenengan nggak pakai sambosa. Tahu sambosa? Tahu sambosa? Sing segitiga nih, yo gak atik celana dalam, ya.
Gondal gandul cuman ya ben ISIS lah maksudnya. Hati-hati ya bagi bapak-bapak yang pakai sarung tipis, nerawang itu termasuk juga membuka aurat. Terlihat apalagi ketika kelihatan sinar matahari. Jumatan iya mesti Jumatan kelambi putih, sarung putih, cuman ya harus hati-hati dengan hal ini. Jadi meskipun Anda memakai sarung juga hati-hati, apalagi yang pakai celana, sudah kita bahas bulan lalu, masih ingat? Jok sampai kelihatan celengan burine jenengan. Tutup yang rapat ketika sujud, duduk di antara dua sujud, celengannya dipamerno. Aja, jangan ya. Langsung tutup belakang ini. Ini rawan sekali mengganggu kekhusyuan orang sholat ini. Ya, harus sadar diri. Yang hadir majelis ilmu, majelis taklim seperti ini insya Allah enak. Yang enggak paham majelis taklim, yang enggak pernah hadir ini yang kesian ya. Maka menutup aurat ini hukumnya wajib Bapak Ibu ya. Bagi yang wanita menutup auratnya dari ujung rambut hingga ujung kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian wa inda maharimihima wan nisa ma baina surrah war rukbah. Dan apabila di hadapan mahramnya ibu-ibu di antara temannya bersama teman, sesama teman, sesama wanita atau bersama saudara kandungnya di rumah atau bersama ibundanya di rumah, Mbak-mbak ya. Anda apabila sesama ya istilahnya, sama kayak laki-laki, apabila sesama berarti auratnya antara pusar sampai lutut. Bukan sempakan tok lho Pak, Mas, Dik ya. Biasanya gak apa-apa padha-padha lanangi. Lah ini sing rawan. Hati-hati. Podo-podo lenang biasanya pas olahraga ya kan, kelambi ini dibuka di kelas, podo-podo lanangi, yang satu bilang sempakmu hijau, sing itu sempakmu. Dari kecil saja nggak ada ilmu untuk antara pembatasan aurat, ini sayang sampai besar dikira ini adalah hal yang biasa ya. Maka auratnya laki-laki sesama laki-laki dan juga kepada sesama yang kepada selain mahramnya antara pusar sampai lutut. Yang mbak-mbak ibu-ibu, Anda juga kalau sesama aurat wanita di hadapan temannya atau wanita yang lain yang kafir, orang non-muslim, dia adalah seperti auratnya panjenengan dengan laki-laki asing, orang laki-laki yang asing, bukan mahram. Sekarang Bapak Ibu, rambut hingga ujung kaki. Bagaimana Ustadz apabila saat ini saya punya teman saya non-muslim, apakah aurat saya di hadapan teman saya yang lagi dayo, yang lagi bertamu ke rumah saya ini sama dengan teman saya yang orang muslim? Beda. Kalau teman yang kafir, orang yang bukan Islam, berteman kan kita bebas, boleh saja sama siapa saja, nggak harus dengan orang Islam, ya kan? Bermuamalah dengan siapapun boleh di dalam Islam. Nabi Muhammad saja bermuamalah dengan kaum Yahudi, ya enggak? Jadi bermuamalah dengan siapapun diperbolehkan di dalam Islam. Tidak ada hal-hal yang larangan batasan sampai membuat kita ini terbatas hanya bersama muslim saja, tidak, ya. Tapi pastinya ada batasan-batasan. Nah, aurat wanita di hadapan temannya atau wanita yang lain yang kafir, orang non-muslim, dia adalah seperti auratnya panjenengan dengan laki-laki asing. Orang laki-laki yang asing, bukan mahram. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana auratnya Bapak? Ya, mau anaknya kecil, mau anak besar, susah sampai lutut. Jangan ngapunten nih. Ada orang-orang yang memang tahu beda-bedanya, karena ini rumahnya dia, istananya dia, di rumah dia semangat kok. Dengan anak itu sama dari pusar sampai lutut, ya. Mau anaknya kecil, mau anaknya besar, pusar sampai lutut. Jangan ngapunten nggih. Ada orang-orang yang memang naudzubillah min dzalik ya. Karena ini wis rumahnya dia, istananya dia, di rumah dia sempakan tok. Jadi ngarepe anake sing wedok, sing lanang, jangan. Tetap auratnya itu antara pusar sampai lutut. Ya, kecuali auratnya suami dengan istri tidak ada batasan. Bebas merdeka aja ini. Tapi tetap di dalam suatu ruangan, bukan di rumah, ya. Bukan di rumah. Nah, auratnya anak perempuan
dengan saudaranya yang laki-laki. Dari mana sampai mana? Kali ini Anda salah. Auratnya perempuan di hadapan saudara laki-lakinya itu sama seperti auratnya bapak dengan anak perempuannya. Mana auratnya? Dari pusar sampai lutut. Jadi masih ambil adik sing perempuan, tetap dari pusar sampai, atau mbaknya yang perempuan ya di rumah pakai dasteran, dasterannya sampai lutut ya, sampai kelean, boleh nggak? Adik perempuan sama kakaknya yang laki, boleh nggak di rumah? Masih aurat nggak kelean? Apa daster yang terbuka bagian ketiaknya itu, boleh nggak? Masih boleh, ya. Tapi kalau sudah ada suara paket, ini ono suara ngono, buka pintu, pas difoto kali sama orangnya hati-hati. Daster itu sudah harus ditutup, paling nggak mau kena dukuran atasan sudah dipakai. Ya, jangan masih jenengan yang mbak-mbak ini sudah di rumah batasannya cuman daster, terus ketika ada suara paket atau Nadia langsung dipanggil seperti itu, langsung keluar, langsung cepet-cepet, nggak pakai ditutupi, itu bahaya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga ini saya ingat beberapa bulan yang lalu pembahasan tentang aurat ketika seorang pemain bola sujud syukur, ya sujud syukur. Langsung ya, biasanya yang fans Liverpool ini sudah hafal ya, nah. Muhammad Salah mengegolkan, langsung sujud syukur. Sujudnya sah nggak di mata Allah? Sujudnya tidak sah. Kenapa? Karena yang pertama dia sujud wudhu enggak? Dia ada wudhunya enggak? Kedua, tertutup enggak dengkulnya? Ketiga, sudah hadap kiblat belum? Jadi 3 itu, apabila tidak punya wudhu, kemudian tidak menutup aurat, kemudian tidak hadap kiblat, maka sujudnya tidak sah. Golnya sah enggak? Sah, ya tetap gol. Sing gak sah itu cuman sujudnya saja. Baik, begitu Bapak Ibu untuk pembahasan masalah aurat. Jadi untuk ibu-ibu, Anda memiliki kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemuliaan itu luntur ya. Luntur karena aurat Anda ya. Makanya Rasulullah sampai mewanti-wanti, kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Hati-hati. Kenapa? Karena wanita itu apabila dia tidak mempunyai malu, serem sekali. Fana'udzubillahi min dzalik. Wanita kalau tidak punya malu itu hal-hal yang harusnya ditutup auratnya ditaruh, bisa-bisa ditaruh di jidatnya biar orang lihat. Makanya ngapunten ya ibu-ibu ya, maaf. Makanya kebanyakan itu di luar sana sing ngedang-ngedangi motor melaku itu siapa? Biasanya yang gini-gini tak apa malam-malam di daerah-daerah. Wanita apa laki-laki? Wanita. Ono Ustaz sing liyane Zat. Sing bencong misalnya, ya terserah itu lain. Tapi kebanyakan wanita apa laki-laki? Wanita. Makanya wanita itu mulia sekali. Tapi kalau sudah kemuliaan itu dia hilangkan, rasa malu itu dia hilangkan, maka lebih bejat daripada laki-laki. Fana'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan wanita-wanita di rumah kita, wabil khusus yang hadir di masjid ini menjadi wanita-wanita yang mulia di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah Majelis Jas Iman Masjid Nurus Salam. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Ya. Kitab ini sebenarnya singkat Bapak Ibu. Kitab yang ada di panjenengan itu singkat, regane murah. Tapi kalau dibahas, bayangkan 1 tahun saja kita baru sampai rukun sholat. Memang harus pelan-pelan. Nek jenengan api mau cotok bisa sebenarnya dibaca saja selesai. Tapi penjelasan kitab ini memang luar biasa. Kitab Safinatun Najah ya. Maka dari itu jangan disepelekan sampai ditaruh di bawah ubin. Hati-hati, itu ada di bawah ubin. Jangan, dimuliakan, diangkat. Kalau enggak megang, ini bukan HP. Ini HP aja dipegang, ditaruh kantong, tapi kalau kitab ditaruh bawah. Hati-hati, jangan. Yang memang kitabnya sudah enggak dibaca, ditaruh di pahanya atau ditaruh di tasnya. Baik. Monggo dibuka selanjutnya. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Fasal rukun sholat ada 17 perkara.
Sebelum saya membahas rukun sholat ada 17, saya ingin panjenengan semuanya menghafalkan dulu. Ini kunci Anda sah atau tidak sholatnya. Ya. Jadi saya rinci dulu, kemudian kita bahas satu persatu. Rukun sholat itu Bapak Ibu sebenarnya ada 3. Berapa rukun sholat? Ada 3. Yang pertama rukun qalbiyah. Apa yang pertama? Rukun, monggo bareng-bareng. Rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah itu adalah rukun hati. Ya. Yang kedua rukun qauliyah. Rukun apa? Rukun qauliyah. Apa itu qauliyah? Rukun yang diucapkan. Yang ketiga rukun fi'liyah. Rukun apa? Rukun apa? Fi'liyah. Apa itu rukun fi'liyah? Rukun yang dikerjakan, yang dilakukan dengan gerakan. Jadi di antara 17 ini sebenarnya poinnya cuma 3. Rukun qalbiyah, kemudian rukun qauliyah, kemudian yang terakhir rukun fi'liyah. Rukun qalbiyah, rukun hati. Ada 1. Apa itu? Niat. Niat kudu wajib harus. Jangan sampai ada orang yang mengatakan di luar sana niat itu bid'ah. Kau niat langsung, Allahu Akbar. Loh, ini khususnya para imam di dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau bermujahid, berpendapat, mengumpulkan fatwa-fatwanya itu untuk kesahan kita dalam sholat. Niat itu hukumnya wajib. Kita ketika dari luar masjid, dari rumah kita ngobrol dengan teman, atau habis telepon, atau habis apa ngomong, atau melakukan sesuatu hal, tiba-tiba masuk masjid, pastinya kita kan masih terbawa itu pekerjaan-pekerjaan kita yang barusan kita lakukan. Yang ibu-ibu habis masak di dapur, tiba-tiba wudhu, langsung Allahu Akbar. Apa mungkin seperti itu? Tidak mungkin. Jadi para Imam Syafi'i memberikan fatwanya atau memberikan ilmu kepada kita semua supaya apa? Supaya sholat kita sah, harus ada jeda. Di antara jeda aktivitas duniawi kita menuju ke tempat sholat, kita itu harus usolli. Aku niat sholat. Jadi omongan yang tadi ditelepon, pekerjaan yang tadi kita kerjakan, obrolan yang tadi kita obrolkan, semuanya terputus dengan kalimat usolli dalam hati. Wis keputus. Jadi harus ada jeda di antara pekerjaan atau perbuatan kita. Kenapa saya wanti-wanti omongan seperti ini? Karena di luar sana ada yang ngomong niat itu bid'ah, nggak usah dilakuin. Masuk masjid langsung aja Allahu Akbar. Ini yang salah, nggak boleh. Para imam, khususnya Imam Syafi'i, berpendapat seperti ini agar apa? Beliau mengambil fatwanya dari para gurunya dan juga dari Nabi Muhammad SAW. Maka niat itu hukumnya wajib dan niat adalah rukun qalbiyah. Baik. Al-qalbu. Wa talaffudu biha sunnatun. Pernah sudah sering kita bahas. Mengucapkan di dalam lisan ini sunnah atau wajib? Di mulut usolli. Wajib apa sunnah? Sunnah. Di hati hukumnya wajib. Dan ingat, sunnah yang Anda lakukan ketika mengatakan usolli fardhu asri, itu ya wajibnya didengar dengan telinga Anda sendiri. Tidak boleh mengganggu sebelahnya. Usolli fardhu wis tuwek tapi sik niate kok ini. Ada kan orang-orang seperti itu, atau ngapunten yang biasanya yang masih was-was usolli. Hati-hati. Setan itu nggak mau masuk ke dalam masjid. Tapi jangan sampai sifat kita yang terbawa oleh setan kita bawa ke dalam masjid. Gak ada was-was, tak boleh was-was. Langsung harus tegas. Sholli fardhu asri 4 rakaatin naikala. Allahu Akbar. Wajib didengarkan oleh diri sendiri. Ya, wajibnya didengarkan dari sini. Jangan ada lagi diam-diam masuk masjid langsung Allahu Akbar. Ya boleh,
Tapi kalau dia tidak mengucapkan usollinya di dalam hati, maka hukumnya sholatnya tidak sah. Difahami ya Bapak Ibu? Jadi hukum seseorang niat wajib di dalam hati dan sunnah ketika dia talafutkan. Ya. Lalu kemudian yang kedua, nah ini saya nggak mau bahas ini di sini, panjenengan bisa lihat di kitab ya. Di kitab ada 17, tapi saya ingin membagi dulu baru kita jumlahkan sama nggak nih dengan yang di kitab ini. Rukun sholat ada 17, tapi kita ringkas menjadi ada 3. Yang pertama tadi apa? Rukun qalbiyah, rukun hati, ada dalam hati. Kemudian rukun qauliyah. Rukun qauliyah, rukun yang dikerjakan, rukun yang diucapkan. Ada berapa rukun yang diucapkan? 5. Ingat-ingat, rukun qalbiyah 1, rukun qauliyah 5. 5 tambah 1 sama dengan 6. Kita bahas dulu rukun qauliyah. Rukun qauliyah khamsatun wa sumiyat bidzalika li'annahu la yushtaratu 'alal musalli an yatalaffaz biha bihaitsu yusmi'u nafsahu wa hiya takbiratul ihram. Disebut rukun qauliyah karena wajib didengarkan oleh dirinya sendiri, tidak harus didengarkan oleh orang lain kecuali kalau seseorang itu menjadi imam. Apa itu? Yang pertama rukun qauliyah adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya, itu wajib didengarkan diri sendiri, tidak harus sebelah-sebelahnya mendengarkan. Jangan sampai mengganggu jamaah yang sebelah. Harus Allahu Akbar. Asmaul Husna ada berapa Bapak Ibu? 99. Nama Allah kan banyak, Azza wa Jalla. Bisa dilihat di dinding masjid. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah ini kisah ini diganti. Ar-Rahmanu Akbar. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Diganti loh. Namanya Allah kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahimu Akbar. Sah atau tidak? Sama-sama namanya Allah. Tapi sah atau tidak? Tidak sah. Wis pinter-pinter kabeh. Ono rapot 100 kabeh. Ya. Jadi yang wajib adalah kalimat Allahu Akbar. Apabila seseorang baru masuk Islam belum bisa mengucapkan Allahu Akbar, diganti Allah Maha Besar. Boleh enggak? Pakai bahasa Indonesia. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kaunuhu al-arabiyyah, antakuna bil arabiyyati. Harus dengan bahasa Arab. Meskipun orang barat, orang Inggris atau orang Afrika baru masuk Islam, dia wajib mengetahui kalimat Allahu Akbar. Jadi kalau dia rubah Ar-Rahmanu Akbar atau Al-Maliku Akbar, tidak sah. Atau Allah Maha Besar, tidak sah. Lalu kalimat Allahu Akbar sendiri, para ulama juga mentafsirkan Bapak Ibu. Kalau kita terlalu panjang huruf ba-nya, maka tidak sah sholat kita. Misal kalimat yaitu Allahu Akbar, tidak sah. Atau Allahul Akbar kayak alif lam, tidak sah. Atau lagi Allahur Rahmanur Rahim Akbar, tidak sah. Tuh bayangkan. Hati-hati yang mengajar, ada ajaran yang mengajarkan tidak apa-apa membaca bacaan selain nama Allahu Akbar, tidak sah. Khususnya mazhab Imam Syafi'i. Dilarang, tak boleh, tidak sah ya. Atau menyebutkan sifat-sifat Allah tadi Ar-Rahmanur Rahim Akbar, tidak boleh, tidak sah. Dan juga Imam Nawawi, Imam Ghazali mengatakan hal-hal tersebut apabila seseorang mengatakan hal-hal itu menurut mu'tamad jumhurul ulama bahwasannya sudah dipastikan tidak sah. Understand? Oke. Cukup itu saja. Kita tidak mau bahas lebih panjang. Ini karena baru kitab Safinah, masih ada kitab yang lebih lebar lagi. Nanti jenengan wis mari hatam kitab ini gak gelem terus ke kitab lainnya ya. Jadi ini aja dulu cukup.
penjelasannya. Sampai di sini. Lalu kemudian rukun qauliyah yang kedua setelah takbiratul ihram adalah membaca suratul Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ustaz, saya pernah sholat di masjid selain Masjid NU. Saya pernah sholat di Masjidil Haram. Atau saya pernah sholat di masjid mana. Misalnya, agak kerungu bismillahnya Ustaz. Tergantung. Apabila imam tersebut membaca bismillahnya secara jahar, secara sir, secara pelan-pelan, maka hukum sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena mungkin imamnya bermadhabkan bukan Imam Syafi'i, melainkan Imam Maliki bisa, atau Hanafi juga bisa. Saya pernah ngomong juga di majelis ini, di masjid ini juga. Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi Imam Masjid Nabawi yang bernama Syekh Ali Al-Hudayfi. Beliau sudah sepuh sekarang. Itu kalau ngimami, bismillahnya itu kedengeran jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masjid Nabawi sampai sekarang sudah sepuh, tapi jarang tampil beliau. Ya. Jadi imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi zaman sebelum zaman Arab Saudi berkuasa ya. Zaman dulu, dari zaman setelah Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, semua mereka menjadi imam itu semuanya pakai basmalah. Tapi karena saat ini memang yang menjaga Masjidil Haram bermadhabkan selain madhab Imam Syafi'i, maka diperbolehkan saja. Bagaimana dengan hukum makmumnya? Sah atau tidak sholatnya? Manut imam yang seperti itu tetap sah. Asalkan seseorang tersebut imam tersebut membaca basmalah, kudu wajib. Tapi seandainya ada yang berpendapat imam itu, saya tidak bismillah karena bismillah itu tidak wajib. Nah, berarti sholat jenengan tidak sah. Kalau ada imam yang jenengan berani nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ngapunten yai, ngapunten Ustaz, saya mau tanya, jenengan tadi nggak pakai basmalah ketika Fatihah? Oh, saya pakai, tapi saya pelankan. Oh, berarti sah. Tapi kalau ada yang berpendapat, oh saya tidak memakai basmalah karena itu hukumnya tidak ada, dan langsung alhamdulillah, berarti sholat panjenengan tidak sah. Karena para imam 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi berpendapat bahwasannya basmalah itu termasuk ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah, termasuk surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Baik. Kemudian suratul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ada orang sawa'un kanat salatu fardhan am naflan, anal imam wal munfarid. Surat Al-Fatihah ini dibaca oleh orang-orang yang sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi kalau misalnya sholat sunnah, bacanya surat sunnah aja, surat yang sunnah. Ada nggak seperti itu? Usolli sunatad duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, langsung wadduha, nah pakai Al-Fatihah. Kira-kira sah enggak sholat sunnahnya itu? Tidak sah. Harus pakai surat Al-Fatihah. At-tartib wal muwalah mura'atan, harus benar-benar baca surat Al-Fatihahnya itu mura'ah, benar-benar makharijul hurufnya itu tepat, benar. Falau asqata harfan wahidan batalat sholatuh. Apabila ada satu huruf saja dalam surat Al-Fatihah tidak kebaca, maka tidak sah sholatnya. Hati-hati surat Fatihah. Walau wa kadzalika law abdala harfan biharfin. Apabila orang itu mengganti dengan logatnya. Apunten, saya contohkan. Ada yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sah atau tidak? Iyyaka na'budu, karena logatnya nggak bisa. Harusnya kan iyyaka na'budu, terbuka mulutnya iya, tapi kebaca iyyaka na'budu. Sah atau tidak? Tidak sah surat Fatihahnya. Atau alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Karena kebiasaan pripun kabari, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Harusnya bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah.
Jadi ha ini berada dari tengah. Ha. Bukan alhamdulillah. Hati-hati. Kebiasaan ngomong seperti itu di luar sholat. Ketika sholat dia juga keceplosan, keperucut. Alhamdulillah. Salah atau betul? Salah. Berarti surat Fatihahnya tidak sah. Falau khaffafa musyaddadan lam yu'tadda biqiraatihi. Apabila orang tersebut tidak membaca tasydid, maka juga tidak sah surat Fatihahnya. Wa amma idza syaddada mukhaffafan batalat salatu in taghayyara al-ma'na ma'al ilmi wal amdi wa illa lam tabtul. Surat Fatihah ada tasdidnya. Apa itu tasdidnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada. Ar-Rahmanir Rahim. Ada tasdid ya. Ar-Rahman. Dibaca tanpa tasdid. Rahmanir Rahim. Rahmanir Rahim. Tanpa dibaca alif lam syamsiahnya. Ar-Rahman. Harus Ar-Rahman. Jadi jangan seakan-akan seseorang itu sudah jadi imam, maka dia difasih-fasihkan saking fasihnya keperucut karpe dewi. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis tepak iku, alhamdulillah lulus. Rahmanirrahim. Salah atau betul? Salah. Maliki yaumiddin. Salah atau betul? Salah. Maliki yaumiddin. Kira nono apa ya? So apa? Kilat-kilatan eling-eling Israel ono tambah silau barusan. Nggih, tak kira ono apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti itu tasdid semua ya? Dibacanya polos, wis polosan wae. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh. Harus ada tasdid minimal 2 ketukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, polosan tidak boleh. Iya itu ada tasdidnya. Terus ihdinas siratal mustaqim. Qaf, huruf qaf. Jangan sampai Anda keliru huruf kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Salah. Harus ada qaf. Qaf. Moga jenengan coba sendiri. Yuk dicoba yuk daripada ngobrol yuk. Qaf. Huruf qaf. Qaf. Tujuh. Qaf. Tengah ini loh. Qaf. Coba sekarang kaf. Kaf, qaf. Berarti qaf lebih bawah ya. Qaf. Ya. Jadi imam yang benar-benar fasih itu dari qafnya. Ihdinas siratal mustaqim. Hati, jangan keliru huruf ya. Jangan keliru huruf kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kim. Apalagi pakai menggoyangkan apa namanya? Gusinya. Mustaqim dah. Pakai main ini. Mesti jenengan lisan enggak berubah, lisan enggak bergerak enggak apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Loh. Ya. Qim. Pakai ini loh, apa sih? Sing bendul-bendul gitu, Pak. Bu. Qim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal alladzi. Berarti ada alif, ada tasdidnya. Siratal ladzina an'amta. Hati-hati, jangan langsung bablas. Siratal ladzina an'amta. Harus ada ain. Siratal ladzina an'amta. Monggo sing ain iki rada sora njene, Pak. Bu. Monggo dicoba panjenengan. Ain. Ain, kabeh ain. Diteken. Ain. Ghain. Ana sing ngomong goin. Harusnya kan ghain. Dari semua ini mainnya main di leher semua Bapak Ibu. Ghain. Hati-hati, monggo sing bagian tasihih Al-Qur'an Ustadz Faisal kali Ustadz harus ini benar-benar ini harus benar-benar Anda memperhatikan surat Fatihah. Fatihah saja Anda lulus, wah
sudah top. Insya Allah sholat Anda semuanya sah di mata Allah. Tapi Fatihah nggak lulus, mau Anda istiqomah tahajud, mau Anda istiqomah duhaan, mau Anda istiqomah lima waktu berjamaah, kalau Fatihahnya masih belum fasih, tetap tidak sah. Sepakat para ulama mengatakan seperti itu. Oh ya apa Ustaz? Aku bingung. Maka kebingungan itu bisa terpecahkan dengan Anda belajar ilmu Al-Quran. Kalau memang sudah belajar ilmu Al-Quran dan Anda masih belum begitu fasih, Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti usaha Anda dalam belajar ilmu Al-Quran. Ya, jadi harus dipelajari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jangan ladena, ya. Siratal ta, bukan siratal, ya. Ta juga nggak harus belendung bibinya. Ada yang mau pol sampai pol, nggak ada. Siratal sot. Yang biasanya sing wis cubi tambah cubi, pol sampai kayak gitu, jangan. Biasa aja. Siratal, loh nggak ada apa angin di bibi, nggak ada masalah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hati-hati, sing biasa maca alaihim salah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Nah, him juga sama. Jangan ada, nggak boleh ada jeda itu ya. Berhenti satu nafas, lanjut. Kalau satu nafasnya tidak lanjut, maka dia wajib mengurangi ke siratal lagi. Ya, begitu kalau dalam ilmu qiraati. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil bukan mage. Hati-hati, yang biasa ngomong mage itu salah. Maghbubi alaihim waladdallin. Amin. Bol dari bot panjang ke lam itu ada tasdid, berarti harus ada nahan dua ketukan. Waladdallin. Berapa panjangnya bol itu? Berapa panjangnya? Ustaz, mana Ustaz? 6 ketukan atau 6 alif. Ya, bolin yang waladdallin langsung wah wis gak ngerti apa meneh wis dadi imam panjenengan sing nanggung ya, hati-hati ini wajib kudu harus paham ya. Atau ada yang membaca siratal ladzina an'amtu alaihim, betul apa salah? Salah, diganti mana? Di sini disebutkan ka'an yaqula siratal ladzina an'amti alaihim. Mari an'amtu diganti an'amti, tetap tidak sah ya. La yatakhallal wadhabitul ajnabi wa sunnah. La yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Tidak boleh terbaca surat Al-Fatihah itu tidak boleh terjeda dengan bahasa asing selain Al-Qur'an itu sendiri atau selain surat Al-Fatihah itu sendiri. Dan rincian asing itu ialah laisa min maslahatis shalah kal hamd lil atis, seperti orang bersin siratal alhamdulillah siratal wahing ngahalhamdulillah sendiri atau gelegeen wis ampuni nang dindi mari alhamdulillah. Boleh seperti itu ketika baca surat Fatihah. Ya boleh. Selain Fatihah mungkin ada pendapat lain yang mengatakan boleh, tapi pas baca Fatihah atau biasa kan, wah no angop syaitanir rajim. Baca Fatihah dijeda dengan angop kemudian ngomong ta'awudz syaitanir rajim. Batal, tidak sah salat, tidak sah surat Al-Fatihah. Al-Fatihahnya harus diulangi dari pertama. Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran ya. Sab'ul Mathani ya, para ulama mengatakan banyak, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, luar biasa ya. Al-Fatihah memiliki 25 nama ya. Hukmul basmalah hiya ayatun minal Fatihah wa tusannu fi awwali kulli suratin suratut Taubah. Ya, tidak boleh kecuali surat Taubah kita tidak membaca basmalah kecuali ta'awudz. Saya mau tanya, yang insya Allah
yang insya Allah bisa jawab ada hadiah khususon dari saya insya Allah. Apa itu? Khususon hadiah. Pertanyaannya, berapakah jumlah huruf di surat Al-Fatihah? Monggo 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Hadiahnya umroh padahal barusan niatnya saya. Apa itu? Mari terdeki hilang. Ada berapa huruf-huruf di dalam ayat Al-Quran? Oh berarti kalau saya alhamdulillah. Ayo tak apa ini Pak. Hadiahnya gak jadi umroh, cuman oleh-olehan untu-untuan umroh wae. Ayo monggo. Ada berapa huruf surat Al-Fatihah? Monggo. Apa? Ayat 1:17 pasti itu basmalah. Monggo terus diteruskan sampai akhir waladhdallin. Ayo monggo wis di situ. Jadi ayo hadiahnya jadi. Insyaallah hadiah tiket. Oh langsung searching Google itu kayaknya Mbak. Ketahuan. Jadi huruf dalam suratul Fatihah ada 155. Ya. Wis ndelok Google salah man. Ada 155 huruf. Kalau baca Maliki Yaumiddinnya pendek. Maliki Yaumiddin itu di sebagian qiraat, khususnya qiraat lain ya. Itu Maliki Yaumiddin itu ada 155. Tapi kalau Maliki Yaumiddin panjang, Maliki Yaumiddin, kalau Maliki berarti ketambahan alif kan ma-nya. Maliknya itu ketambahan alif, berarti jumlah total huruf yang ada di surat Al-Fatihah ada 156. Kalau malikinya pendek, Maliki Yaumiddin. Ada qiraah lain yang seperti itu. Dan qiraah yang dimaksud qiraah lain itu tetap terakhirnya ke Nabi Muhammad SAW. Ada momen Nabi Muhammad membaca Maliki Yaumiddinnya panjang, ada momen Nabi Muhammad membaca Maliki Yaumiddin ma-nya pendek. Jadi qiraah itu, ilmu qiraat adalah ilmu yang memang turunnya mutasalsil, langsung turunnya dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan kepada guru-guru, para guru-guru ilmu Al-Quran. Oke, sampun itu aja. Kalau saya kasih tahu semuanya, ini nanti safinahnya berubah jadi kitab yang lebih besar lagi. Jadi cukup suratul Fatihah ya, membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lamu bissawab. Kita berhenti sampai bacaan surat Al-Fatihah. Jadi yang sudah kita bahas adalah rukun qalbiyah, rukun hati, kemudian rukun qauliyah, rukun ucapan. 5 tambah 1 6. Masih ada utang saya sekitar berapa tuh? 17 dikurangi 6 berapa? 9. Ya wis itu intinya. Siap. Sekarang silahkan di kajian MCI kita yang spesial 1 tahun ini ada yang pertanyaan. Silahkan 1 tahun tapi dikurangi Ramadan ya. Ramadan kita nggak ada perjumpaan pembahasan fikih ya. 1 tahun kurang sebulan lah, nggak ada masalah. Desember kita mulai. Silakan monggo. Yang mau ada yang bertanya, unek-unek bacaan Fatihah, monggo silakan. Saya Ustadz mewakili teman-teman yang bertanya secara online di YouTube. Ustadz, saya sering baca niat sholat sambil jalan. Ketika saya dalam perjalanan menuju shaf, saya membaca niat dalam hati. Kemudian ketika sudah sampai di shaf, saya langsung takbiratul ihram. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niat sambil jalan. Dari mana kita bisa mengetahui niat Anda mau sholat kalau Anda niat sambil jalan? Sedangkan ada proses Anda lepas sandal, ya kan? Niatnya kan sudah berubah itu. Anda buka pintu, baca pakai masuk kaki kanan, kemudian baca doa Allahumma ftahli abwaaba
matik lagi sing bocor ini titik berarti ayo jangan lupa masuk masjid ada baca doanya. Nah, niatnya seseorang dari rumahnya dia sudah niat pakai sandal, tiba-tiba buka pagar dulu, tutup pintu ke rumahnya dulu, ya enggak? Kemudian jalan kaki. Aku sudah niat, tapi sambil jalan sekarang. Tapi niat itu berubah karena perlakuan kita itu tadi. Karena pekerjaan yang kita lakukan itu tadi. Maka tadi saya bilang melepas sandal, kemudian membuka pintu masjid, baca doa. Maka apabila seseorang sudah berubah niatnya dari awal, dia ngomong usolli fardhol asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala dari depan pintu rumahnya. Sah atau tidak? Hukumnya tidak sah. Karena apa? Sudah berubah niatnya. Karena apa? Dia sudah pakai sandal. Itu kan sudah perbuatan lain. Jadi kalau seseorang sudah niat usolli fardhol asri arba'a raka'atin. Tadi niat saya belum bahas ya. Niat itu sebenarnya ada yang wajib nanti di pertemuan selanjutnya. Niat itu sebenarnya nggak lengkap-lengkap banget seperti yang kita biasa baca usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sebenarnya niat itu simpel. Apa? Niat itu ada 3. Wajib qasdul fi'il, wajib mengatakan apa yang mau dikerjakan, usolli, lalu kemudian disebutkan fardhu, kemudian disebutkan nama sholatnya. Kalau sholat asar, usolli fardhol asri. Allahu Akbar. Selesai. Kalau kita kan sudah diajari dari kecil kan, alhamdulillah ya orang tua kita, guru-guru kita ketika kecil sudah ngajarinya sak sunnahnya. Sholli fardhol dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Oh, sak sunnahnya semua, komplit. Luar biasa orang tua kita, guru-guru kita dulu. Tapi sebenarnya niat itu cuma 3 poinnya. Kalau sholat fardu, usolli fardhol asri. Allahu Akbar. Selesai. Dan itu biasanya dilakukan apabila seseorang yang sudah ngerti ilmu fikih atau orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru taubat. Selama ini tidak pernah sholat, sekarang mau masuk, mau sholat, tiba-tiba ngedenger disuruh baca niat sholli fardhol asri arba'a mustaqbil. Oh, betul dawa nih. Enggak paham. Akhirnya urung aku gak sholat mana wis. Nah, lihat. Makanya di dalam Islam itu sangat mudah. Cukup 3 saja tadi. Usolli fardhol asri. Allahu Akbar. Wis gak ate dawa-dawa mustaqbilal qiblati adaan makmuman nilai itu wis gak pakai. Cukup 3 itu tadi. Itu kan enak ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi jawabannya hukumnya menurut madhab Imam Syafi'i yang kita pelajari hukumnya tidak sah. Karena apa? Karena ada perubahan niat itu tadi. Jadi misal nih, jangankan Anda niat sambil jalan atau dari rumah. Anda sudah di depan kiblat, Anda sudah di soft. Usolli fardhu asri. Ono WA atau HP bunyi, mati nih HP sih. Maka niat usolli Anda tadi gugur, enggak sah. Ya. Jadi kalau terjeda niat itu dengan perbuatan selain takbiratul ihram, maka hukumnya tidak sah. Mungkin insya Allah sudah menjawab pertanyaan tersebut. Monggo ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait tentang pertemuan yang kemarin syaratnya sholat yang ada 8. Yang nomor 6 adalah masuknya waktu. Ada seseorang ketika sholat maghrib itu kan waktunya sedikit. Sholat maghrib waktunya sedikit. Kemudian ketika belum masuk waktunya, belum adzan isya, tapi dia melaksanakan sholat isya karena beranggapan waktunya sholat maghrib itu cuma sedikit loh, sampai mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega-merah kan gitu. Sedangkan itu belum adzan isya. Itu apakah sholat isya-nya sah bagaimana? Terus yang pertanyaan yang kedua, di kampung saya ada seorang tokoh ngimami sholat Jumat, tapi cara beliau bacakan terkait tentang rukun-rukun sholat yang barusan tentang surat Fatihah. Beliau itu cara bacanya
Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Intinya seperti itu. Jadi sangat imalah. Cara apa gimana? Bacanya itu miring. Miring. Ya. Nggih, imalah. Waladhdallin seperti itu. Baik, cukup. Baik. Untuk pertanyaan pertama, ini pendapat orang awam. Kalau sudah waktunya keluar, ya berarti sudah waktu masuknya sholat. Ya enggak? Waktu masuknya sholat duhur apabila telah tergelincirnya matahari. Apakah seseorang sudah sholat duhur, langsung dia sholat asar? Karena aku sholat duhur, selesai, sudah tergelincir dan sudah tongkat itu sudah panjang. Enggak, harus ada aturannya. Aturannya adalah keluar sholat duhur adalah masuknya waktu sholat asar. Maghrib waktunya memang sedikit, dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Mega merahnya sudah habis. Apakah ini menjadi hambatan seseorang untuk tidak sholat maghrib atau untuk dia langsung sholat isya? Tidak. Nabi Muhammad ketika itu setelah mega merah hilang, beliau duduk dengan para sahabat i'tikaf hingga waktunya isya itu datang. Ada orang-orang yang memang misal dalam pekerjaannya dia mengendarai kendaraan macet di jalan. Maghribnya sampai rumah sudah maghrib misalnya 5:30, tapi dia sudah sampai rumah jam 6:50. Apakah dia langsung sholat isya? Nggak mungkin. Ada kewajiban sholat maghribnya dulu. Nah, apabila waktu sholat maghribnya itu tidak, nah itu nanti ada pembahasan sebenarnya. Ada namanya waktul fadilah, ada namanya waktul ikhtiar, ada namanya waktul makruh, ada waktunya waktul haram. Ya, jadi dalam 5 waktu sholat itu ada waktu-waktu yang dia nggak langsung jeda keluar dari waktu sholatnya itu sendiri. Maka dipastikan sholatnya orang yang belum menunggu adzan isya tidak sah. Ya. Nah, orang yang mungkin terkendala macet di jalan, ya, dia mega merahnya otomatis kan sudah hilang. Tapi ini macet, bukan ikhtiar dia, nyari masjid, nyari pom bensin full semua atau tidak ada sama sekali, dia nggak bisa sholat. Ya. Sampai rumah jam 6:04, kurang setengah jam lagi waktu maghribnya. Waktu isyaknya, waktu isyaknya. Maka bagaimana niatnya? Maka dia termasuk orang-orang yang sholat sudah keluar dari waktu maghrib. Beberapa ulama Syafi'i mengatakan niatnya meskipun dia belum adzan isya, niat sholat maghribnya qadhaan. Meskipun belum adzan isya. Jadi karena sudah terlalu jauh dari waktu adzan maghrib, dari mega merah itu hilang, maka niatnya usolli fardhul maghribi 3 raka'atin qadhaan lillahi ta'ala. Berarti ini tandanya apa? Tandanya belum keluar waktu sholat maghrib pun tetap diniati qadhaan karena sudah hilang maghribnya, tapi niat qadhaan meskipun belum masuk waktu sholat isya. Pertanyaan kedua, yang saya berikan contoh tadi adalah bacaan yang miring tadi, ya. Misalnya tidak pas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan awam dia nggak pernah belajar qiraat. Tapi kalau di ilmu qiraat sebenarnya ada pembahasan sendiri khusus qiraat pembacaan surat Fatihah. Tergantung itu pun adalah halnya dipakai di daerah yang memang daerahnya itu orang Syafi'i dan orang yang pakai qiraah hafaz, pakai hafaz, maka nggak boleh sebenarnya. Kalau kata guru saya ketika saya mengambil qiraah pun nggak boleh. Kalau mayoritas orang-orang yang di kampungnya atau di daerahnya adalah hafaz, imamnya itu tidak boleh memakai qiraah lain. Itu menurut para imam, menurut para guru-guru kami. Jadi kalau memang dia sengajanya memang karena memang dia sudah mengambil sanad dan membacanya dengan sengaja. Ada bacaan ihdinas siratal, ada dimiringkan mustaqim, iya karena ada bacaan qiraah ada, tapi saya nggak mau terangkan di sini, terlalu jauh itu ilmunya. Jadi kalau memang orang imam tersebut memang memiliki sanad atau salsal ya untuk qiraah,
mempersulitkan kalau untuk dirinya atau terkadang dia bacakan di hadapan makmumnya, tapi sebaiknya ada hukumnya saja, yaitu hal seperti itu. Bapak ada lagi? Itu kalau dibaca seperti itu khawatir, ya itu tadi khawatir kalau apalagi kalau dibaca di desa-desa atau apa, khawatir nanti dibilang wah kok di wong iki kok bacaan apa, membuat bingung akhirnya. Nggak apa-apa, kita punya qiraah, kita pakai, kita amalkan untuk diri kita dulu, atau kita punya jamaah sendiri baru kita ajarkan kepada para jamaah kita seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Baca Fatihah. Sampun? Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari sore ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kekuatan untuk menuntut ilmu hingga ajal kita datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halalan thayyiban kepada kita semua, sehingga keberkahan yang kita dapatkan bisa memberikan manfaat kepada diri kita pribadi dan kepada orang lain. Wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.